Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Istilah waktu dalam kekristenan ada dua, yaitu Kronos dan Kairos. Kita semua akrab dengan Kronos, yaitu detik jam yang mengejar kita, deadline pekerjaan yang mencekik, dan cicilan yang jatuh tempo. Saat ini, dunia sedang dilanda fenomena time anxiety atau kecemasan akan waktu. Kita merasa tertinggal dari orang lain, merasa gagal karena di usia tertentu belum mencapai target, atau merasa hidup hanya habis untuk berlari tanpa henti. Pertanyaannya, mengapa meski teknologi sudah mempercepat segalanya, kita justru merasa semakin kekurangan waktu? Mengapa di dalam gereja pun banyak dari kita yang melayani dengan terengah-engah dan kehilangan damai sejahtera? Sahabat, hari ini kita akan belajar dari Raja Daud melalui Kitab Mazmur pasal 31. Di tengah kepungan musuh dan ancaman maut, ia mampu berkata dengan tenang, "Masa hidupku ada dalam tangan-Mu." Mari kita bedah rahasia di balik ketenangan radikal ini. Secara sejarah Alkitab, Mazmur 31 adalah sebuah ratapan individu yang lahir dari situasi krisis yang sangat akut. Para ahli teologi berpendapat bahwa Mazmur ini mencerminkan kondisi seseorang yang sedang berada dalam pengucilan sosial total dan ancaman fisik. Raja Daud tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga fitnah dari tetangga dan pengkhianatan oleh sahabatnya. Ayat 12-14. Di zaman itu, kehilangan dukungan komunitas berarti kehilangan perlindungan hukum dan nyawa. Inilah yang kita sebut sebagai situasi batas. Raja Daud merasa seperti barang yang pecah. Ayat 13. Namun justru dalam kehancuran total inilah Raja Daud menarik diri dari ketergantungan pada opini manusia dan melontarkan kepercayaannya hanya kepada kedaulatan Allah. Secara ilmu bahasa Alkitab, ayat 16 dimulai dengan kalimat biadeka itotai. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Kata itotai, bentuk jamak dari et, tidak hanya berarti waktu secara linear, melainkan musim-musim atau peristiwa-peristiwa krusial. Penafsir Alkitab menjelaskan bahwa Raja Daud sedang mendeklarasikan bahwa setiap fase hidupnya, itu baik waktu jaya maupun waktu terpuruk, semua berada dalam kendali tangan Allah. Tujuan penulis bukan sekedar curhat, melainkan sebuah formula of entrustment atau formula penyerahan. Raja Daud menggunakan kata tangan sebagai simbol kekuatan dan kepemilikan. Ini adalah sikap iman yang melawan arus. Ketika dunia mengatakan waktumu habis, iman berkata, waktumu ada di tangan yang tepat. Berdasarkan kedalaman Mazmur pasal 31 ini, ada 3 ajaran teologis yang menjadi sauh bagi jiwa kita. Pertama, kedaulatan Allah adalah musim kehidupan. Teologi Raja Daud mengajarkan bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup kita
yang lepas dari kontrol Tuhan. Jika waktu kita ada di tangan Tuhan, maka tidak ada bos, tidak ada musuh, dan tidak ada resesi ekonomi yang bisa mencuri masa depan kita tanpa izin dari Tuhan. Anda bisa tenang karena pemilik waktu adalah Bapa yang mengasihi kita. Kedua, identitas yang melampaui produktivitas. Raja Daud merasa seperti barang pecah atau tak berguna bagi dunia. Namun, ia lari ke dalam benteng perlindungan Tuhan. Ajaran teologisnya jelas. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita sukses atau seberapa produktifnya kita di mata perusahaan. Nilai kita ada pada siapa yang memegang nyawa kita. Pelajaran yang ketiga, keberanian di tengah ketidakpastian. Penyerahan diri kepada Tuhan bukan berarti kepasifan. Di ayat 25, Raja Daud menutup dengan seruan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ajaran ini menekankan bahwa ketenangan sejati didapat bukan karena masalah selesai, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang hari esok. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kesimpulan bagi kita hari ini sederhana namun jelas. Kita tidak perlu berlomba dengan waktu dunia jika kita sudah berjalan dalam waktu Tuhan. Yesus Kristus menggenapi Mazmur ini di atas kayu salib saat ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Tuhan Yesus memenangkan waktu bagi kita melalui kebangkitannya. Aplikasi praktisnya bagi kita semua dan juga bagi orang-orang tua zaman sekarang. Pertama, berhentilah membandingkan. Jam tangan kita berbeda dengan jam tangan orang lain, karena Tuhan memiliki rencana yang unik untuk setiap musim kita. Adaptasi dengan iman. Saat rencana tertunda, jangan panik. Katakan, "Tuhan, waktuku di tangan-Mu." Pekan ini, mari kita praktekkan untuk berhenti sejenak. Ambil waktu 10 menit setiap pagi tanpa gadget. Serahkan jadwal kita kepada Tuhan dan akui bahwa Dialah bos atau atas waktu kita. Jangan biarkan Kronos membunuh sukacitamu, karena Kairos, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hidup kami tidak digerakkan oleh nasib atau keberuntungan, melainkan oleh tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni kami jika seringkali kami cemas dan mencoba mencuri kendali waktu dari tangan-Mu. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini merasa lelah, yang merasa tertinggal, atau yang sedang terjepit oleh keadaan, waktu, dan tekanan masalah, berikanlah ketenangan ilahi seperti yang Raja Daud rasakan. Kami deklarasikan hari ini, masa depan kami, karir kami, keluarga kami, dan waktu kami ada dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik Waktu, kami berdoa. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar dan bagikan video ini ke lebih banyak orang
sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.